Ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepasayamu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Shalom. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, semua itu oleh karena anugerah, oleh karena firman Tuhan. Itu bukan karena kekuatan atau gagah kita, tetapi semua oleh anugerah Tuhan. Saudara terkasih, senang sekali pada sore hari ini saya bisa lagi bincang-bincang santai, di mana saya akan berbagi firman. Saudara terkasih, setiap kita mempunyai masalah dalam kehidupan. Saudara terkasih, setiap kita mempunyai masalah yang berbeda-beda. Tetapi saudara terkasih, masalah itu adalah kita ada di tangan Tuhan. Sebab masalah itu adalah alat yang dipakai Tuhan. Masalah itu ialah alat yang dipakai Tuhan untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah karakter kita, untuk kita lebih lagi merendahkan hati, untuk lebih lagi hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, saudara terkasih, jangan kita anti terhadap masalah, saudara terkasih. Sebab Tuhan dengan masalah Ia mau melakukan kehendak dan rencananya, yaitu rencana Tuhan bagi kita, kehendak Tuhan bagi kita ialah untuk memberikan masa depan penuh pengharapan, masa depan penuh damai sejahtera. Dalam masalah yang kita alami, ada kasih Tuhan yang bekerja untuk kita dilahirkan baru, berkarakter Kristus, hidup untuk Tuhan melakukan kita lewat masalah, untuk Tuhan melakukan kehendaknya, rencananya bagi kita, agar kita hidup bertobat, berbalik dari kehidupan kita, jalan-jalan hidup kita yang jahat, agar kita diselamatkan. Saudara terkasih, tetapi iblis memakai dosa sebagai alatnya untuk ia mencuri, membinasakan, membunuh kita. Sebab itu saudara terkasih, jikalau orang dunia melihat
kita menjadi pemenang, itu kita lepas dari masalah, hidup penuh dengan kesenangan, hidup nyaman, saudara terkasih, hidup kemenangan karena kita boleh hidup tanpa masalah, lepas dari masalah, saudara terkasih, hidup kaya, saudara terkasih. Tetapi jika kita masih di dalam amarah, masih ada sifat-sifat amarah, sakit hati, akar-akar kepahitan, saudara terkasih, ada kebencian di dalam hati, di mata Tuhan, itu kita bukan menjadi pemenang. Tetapi di mata dunia melihat jika kita kaya atau kita hidup senang dalam zona nyaman, kita itu dalam kemenangan. Orang dunia melihat, tetapi Tuhan melihat lain, saudara terkasih. Sebagai anak Tuhan, kita sebagai pemenang jika kita mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, saudara terkasih. Walaupun kita masih dalam lembah kekelaman, masalah masih ada, tetapi jika kita menang di dalam dosa, saudara terkasih, mengalahkan iblis, saudara terkasih, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, itulah yang Tuhan pandang kita itu sebagai pemenang, saudara terkasih. Walaupun kita masih di dalam lembah kekelaman, dalam masalah, tetapi kita dapat mengalahkan tipu daya muslihat iblis lewat sakit hati, lewat sifat marah, lewat sifat pendendam. Itu tidak ada lagi di dalam hati kita. Itulah yang Tuhan pandang kita sebagai pemenang, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, banyak orang di dunia ini hidup di dalam dosa untuk menutupi masalahnya, hidup di dalam dosa untuk mengatasi masalahnya, saudara terkasih, tipu-tipu sikit, saudara terkasih, untuk menutupi masalahnya. Tetapi Tuhan memandang kita, saudara terkasih, sebagai pemenang jika kita dapat mengalahkan musuh kita, yaitu iblis, segala tipu dayanya, segala dosa kita harus tanggalkan, saudara terkasih, walaupun kita masih dalam lembah kekelaman, sebab masalah persoalan itu adalah alat Tuhan untuk kita diubahkan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, agar kita berbalik, bertobat, dan diselamatkan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, jika kita ada masalah, persoalan di dalam hidup ini, mari kita tinggal diam dan percaya. Itulah letak kekuatan kita, saudara terkasih. Kita berdoa, kita beriman, dan kita berharap. Itulah yang kita lakukan di dalam diam, di dalam tinggal tenang, di dalam percaya. Itulah letak kekuatan kita, di mana kita berdoa dan beriman dan berharap. Dan kita harus, saudara terkasih, menjaga mulut kita, sebab apa yang kita ucapkan, saudara terkasih, hidup mati orang tergantung pada lidahnya, saudara terkasih. Jika ia mengumbar kebaikan, maka ia akan datang adalah yang baik. Jika ia mengumbar kejahatan, tipu muslihat, maka ia akan mati, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan pada Amsal 10 ayat 20, saudara terkasih, firman Tuhan adalah hidup dan berkuasa. Firman Tuhan, Amsal 10 ayat 20, lidah orang benar seperti perak, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Saudara terkasih, lidah orang benar seperti perak yang berharga, saudara terkasih, tetapi
pikiran orang fasik sedikit nilainya, saudara terkasih. Sebab itu kita sebagai orang-orang yang benar, walau dalam lembah kekelaman, dengan tinggal diam dan percaya, letak kekuatan kita harus bernubuat dengan lidah kita, dengan perkataan kita, karena lidah orang benar itu seperti perak yang berharga, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Dan bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena tidak ada kurang akal budi, saudara terkasih. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita harus di dalam lembah kekelaman, tidak usah kita takut, sebab itu adalah alat Tuhan untuk mengubah kita, untuk kita berbalik, untuk kita bertobat, untuk kita diselamatkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan kita harus dengan tinggal diam dan percaya, itulah letak kekuatan kita. Memang Tuhan yang berperang kepada kita, saudara terkasih, kita diam dan percaya. Tetapi ada yang harus kita lakukan, kita harus berdoa, beriman dan berharap dan memperkatakan firman Tuhan itu. Saudara terkasih, kita bernubuat, saudara terkasih, bernubuat bahwa kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan, kita akan beroleh kehidupan damai sejahtera. Kita harus bernubuat, saudara terkasih, bahwa Tuhan oleh kuasa bilur-bilurnya kita disembuhkan, oleh firman-Nya kita disembuhkan. Tuhan Maha Kuasa untuk menolong kita, Maha Kuasa untuk menyembuhkan kita, saudara terkasih. Jangan kita dalam perkataan kita itu perkataan yang sia-sia, tetapi kita harus bernubuat, yaitu dengan kita membaca firman Tuhan dan berpegang kepada janji Tuhan, dan kita bernubuat, saudara terkasih. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan pada 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi saudara terkasih, jika kita mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, kita harus menjaga lidah kita dari yang jahat dan dari ucapan-ucapan yang menipu, saudara terkasih, sebab hidup mati kita itu terletak pada lidah kita. Siapa yang mengumbarkan hidup, mengumbarkan kebaikan, maka ia akan menuainya, saudara terkasih. Sebab itu kita harus dalam lembah kekelaman, saudara terkasih, dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Dan kita harus melakukan bagian kita, berdoa, beriman, dan berharap, dan kita menjaga lidah kita, bibir kita dari kata-kata yang jahat, kata-kata yang menipu. Tetapi kita mengatakan firman Tuhan yang bernubuat, saudara terkasih, dengan bilur-bilurnya aku sembuh, firman-Nya menyembuhkanku. Kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong, untuk menyembuhkanku. Begitulah saudara terkasih, jangan kita mempergunakan lidah bibir kita untuk yang jahat. Jika kita mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, kita harus menggunakan bibir kita, lidah kita, saudara terkasih. Kita membaca firman Tuhan dan bernubuat agar saudara terkasih
Kuasa firman itu nyata bagi kita, saudara terkasih, dan jangan kita hidup di dalam lembah kekelaman, tapi juga kita hidup di dalam dosa, sebab dosa itu alat iblis untuk kita dicuri, dibunuh, dan dibinasakan, saudara terkasih. Tetapi kita di dalam lembah kekelaman, kita harus mencari Tuhan, mencari firman-Nya, agar kita bernubuat, agar kita yang dalam keadaan kering, tulang-tulang kering, tanah-tanah kering, saudara terkasih, oleh firman Tuhan kita disembuhkan, kita dipulihkan, saudara terkasih. Setiap masalah persoalan kehidupan kita itu adalah alat Tuhan untuk mengubah kita menjadi baru, saudara terkasih. Hidup menanggalkan yang jahat, bertobat, agar kita diselamatkan, saudara terkasih, sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Tetapi iblis mempergunakan dosa agar kita dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita yang berkemenangan itu jika kita mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Tetapi orang dunia melihat kita berkemenangan jika kita hidup dalam kemenangan lahiriah, dengan ekonomi yang mapan, dengan hidup yang mapan di dalam zona nyaman. Tapi terkadang masih ada akar kepahitan, masih ada sifat amarah, angkuh, dan kesombongan. Saudara terkasih, bagi Tuhan itu bukan kemenangan, saudara terkasih. Sebab iblis bisa sekali-kali juga memancing kita, saudara terkasih. Sebab iblis mencari kesempatan di mana ia dapat masuk dengan umpannya, saudara terkasih, sehingga kita terlena, saudara terkasih. Dalam keterlenaan, sadar tidak sadar, kita telah dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis, oleh dosa yang bercokol menggerogoti kehidupan kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, apapun masalah persoalan hidup kita, kita jangan takut. Sebab itu semua adalah alat bagi Tuhan untuk kita diubahkan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan, supaya kita bertobat, berbalik daripada yang jahat, agar kita diselamatkan, dan agar kita timbul lahir mempunyai karakter Kristus Tuhan, menjauhi kejahatan, menjauhi dosa, mematikan segala keinginan daging, keangkuhan hidup, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, saudara terkasih. Sebab upah dosa adalah maut, tapi kebenaran membawa pada kehidupan yang kekal, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah jika kita saat-saat ini mengalami macam-macam persoalan, kita jangan takut, kita jangan khawatir. Sebab jika kita takut dan khawatir, kita tidak akan mendapat terobosan, kita tidak mendapat janji Allah, dan tidak mendapat jalan keluar. Tetapi kita dengan tinggal diam, dengan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Dan kita berdoa, beriman, dan berharap, dan kita memakai lidah bibir kita ini untuk bernubuat, memperkatakan kehidupan, memperkatakan janji-janji Allah, memperkatakan firman Tuhan. Dengan bilur-bilurnya disembuhkan, firman-Nya menyembuhkan kita, saudara terkasih. Biarlah pada sore hari ini, sampai di sinilah firman Tuhan. Apapun masalah, persoalan, beban kehidupan kita, percayalah Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang berseru berharap hanya bagi Dia. Betapa rancangan Tuhan bagi kita, kasih Tuhan bagi kita begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar, tidak terjangkau oleh akal dan pikiran kita, saudara terkasih. Dan Ia memberi lebih dari apa yang kita doakan dan kita harapkan.
Saudara terkasih, menurut kekuatan kuasa-Nya yang ada di bumi, saudara terkasih, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Sebab itu kita, saudara terkasih, apapun keadaan kita bersyukur, sebab kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru. Setiap hari kita rasakan Tuhan yang selalu memberkati kita, memberikan pertambahan bagi kita, memberkati anak-anak, memberkati cucu-cucu kita, memberkati kita. Yang memberkati kita itu adalah Tuhan Allah alam semesta, pencipta langit dan bumi. Sebagaimana Ia menciptakan langit dan bumi, saudara terkasih, terlebih lagi kita manusia hanya setitik debu. Kuasa Tuhan, saudara terkasih, sungguh hebat, tidak terbatas untuk menolong, untuk menopang, untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Sebab itu jangan takut dan jangan gentar, percaya, dan kita dengan tinggal diam dan percaya, itulah letak kekuatan kita. Dan kita berdoa, beriman dan berharap, dan kita memperkatakan firman Tuhan, bernubuat untuk kehidupan kita. Saudara terkasih, sampai di sinilah firman Tuhan. Kiranya diberkatilah kita. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.